pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita hadir pada pagi hari ini ada Bang Andre Melau, ya, Andre Kristanto Melau. Kemudian juga hadir bersama kita Pak Dr. Lucian Pahala Sipanggang, SBY MSI, seorang akademisi dan juga PNS juga terkait konsolidasi demokrasi. Ada beberapa tema yang kita bahas, ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait politik uang, bahaya demokrasi menuju pemilu 2029 atau money politik, ya. Jadi sebelum kita bahas ke sana mungkin saya minta pendapat. Ini kita diskusi bukan dari pendapat, menyatukan persepsi, gagasan, ide terkait politik uang menuju pemilu 2029. Menurut Pak Dokter dulu, saya mulai dari Pak Dokter. Kira-kira tanggapan Pak Dokter terkait money politik itu memang ada setiap adanya perhelatan demokrasi di Indonesia secara khusus disimpulkan. Silakan. Bagaimana ketika saya membawakan diri sebagai aktivis pemuda, kebetulan saya bernaung di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sebagai penanggung jawab DPC, sedikit sedih ketika secara nyata dan secara fakta juga ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik selama masih ada money politik. Artinya di kota kita yang tercinta ini kita temukan itu. Nah, namun saya berharap kepada Bapak Ketua Bawaslu, kita juga harus menyiapkan konsep, karena bagaimanapun setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam hak kepemilikan, one man one food. Ya, betul. Artinya edukasi yang kita hasilkan dari diskusi hari ini, tips-tips konkret, upaya apa yang bisa kita berikan agar tidak ada disinformasi dan bisa mengeliminir resiko tidak tepat dalam memilih kepemimpinan ke depan. Saya sih berharap sampai saat ini masih banyak sisi positif yang kita lihat di masyarakat, pilihan terbaik dari masyarakat. Itu mungkin yang bisa kata pembuka dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bang Andre Melau, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait money politik ini di setiap perhelatan demokrasi yang ada di Indonesia? Politik uang itu lahir karena adanya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Jadi menghakimi penerimanya tanpa memperbaiki, membongkar sistem yang salah itu adalah cara yang paling bodoh saya rasa kalau menunjukkan adanya moralitas dalam politik. Jadi politik uang itu adalah hulu, politisi koruptor itu adalah hilirnya. Jadi itu adalah akibat ketimpangan dan pemeliharaan sistem di mana orang miskin dipelihara untuk menjadi lumbung suara. Itu akarnya. Jadi ibarat kalau kita mau pemimpin yang bersih, prosesnya harus bersih. Tapi kalau politik uang adalah sebuah kepastian akan menghasilkan pemimpin yang korup, politisi yang korup. Begitu. Jadi dalam sistem manajemen itu kan begitu, proses yang bagus, input yang bagus akan menghasilkan output yang bagus. Jadi politik uang itu hulu, korupsi itu hilir. Jadi proses politik itulah yang tidak boleh kita menyalahkan pemilihnya. Pemilihnya tidak salah, hanya untuk menunjukkan level moralitas. Tidak boleh juga dinormalisasi bahwa ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu sudah salah, itu nggak boleh. Nah, jadi betul sistemnya adalah tidak ada uang. Jadi bagaimana jika semua pemilih yang memiliki hak suara ini sepakat tidak lagi memberi ruang terhadap politisasi uang, sehingga tidak ada lagi ruang selain beradu gagasan politiknya, Pak. Kalau saya lihat yang terjadi sekarang,
elit-elit politik ini dengan sistem politik uang ini hanya arisan kartel. Jadi berganti dengan SDM yang sama, SDA yang dikelola, hanya mereka berganti pemain namanya. Nah, jadi dengan sistem demokrasi politik uang ini hanya menghasilkan arisan kartel oligarki, berganti oligarki saja. Jadi solusinya adalah ya di hulu, Pak. Di hulu. Selama proses rekrutmennya, mohon maaf Pak Ketua, kalau ada kotoran di depan pintu rumah kita di teras, kita biarkan, maka uapnya akan sampai ke kamar, sampai ke dapur. Jadi dari rekrutmen partai politik, kalau masih menggunakan metodologi tipe siapa yang paling banyak mendapatkan perolehan dukungan dengan cara membeli surat dukungan, dengan cara rekrutmen dengan cara mahar, nah, itu akan berlanjut sistem itu ke hilirnya. Jadi ya dimulai dari rekrutmennya dulu, tidak ada menggunakan indikasi transaksional. Itu dia.